Pokok pembahasan kita di saat ini adalah siapa saudara Yesus. Saudara itu apa? Atau apa pengertian dari saudara? Mungkin pengertiannya seperti ini. Pertama, yang disebut saudara adalah orang-orang yang lahir dari satu bapa dan satu mama karena hubungan darah. Yang disebut saudara adalah orang-orang itu ada dalam satu golongan, satu suku, satu bangsa, dan satu bahasa. Karena hubungan etnis atau ras, walaupun tidak ada hubungan darah. Ketiga, yang disebut saudara adalah orang-orang yang ada dalam satu perhimpunan atau satu persekutuan. Walaupun tidak ada hubungan darah, tetapi mereka disebut saudara. Siapa saudara Yesus? Atau siapa yang dimaksud saudara menurut Yesus? Ketika Yesus masih sibuk, masih berbicara, masih mengajar orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya datang dan sedang ada di luar. Mereka ingin bertemu dengan Yesus. Memang pada saat itu mereka atau ibu dan saudara-saudara Yesus kesulitan masuk karena orang yang mendengar Yesus mengajar sangat banyak. Siapa ibu dan saudara Yesus yang datang untuk ingin bertemu dengan dia? Tidak disebutkan dengan pasti dalam bagian firman Tuhan ini. Tetapi mungkin mereka adalah Maria, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yesus. Menurut kesaksian Injil Markus, ibu Yesus dan saudara Yesus tidak datang diam saja di luar, tetapi mereka menyuruh orang masuk memanggil Yesus, katanya. Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin menemui engkau. Entah untuk apa mereka ingin bertemu dengan Yesus. Jika mereka ingin mendengar ajaran Yesus saat itu, tentu Yesus tidak menolak mereka, tetapi mereka diizinkan Yesus untuk masuk dan ikut mendengar apa yang disampaikan Yesus. Tapi mungkin mereka hendak menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Yesus. Kita paham betul bahwa Yesus itu Maha Tahu, sehingga ia memberi jawaban yang bertentangan dengan mereka. Yesus kembali bertanya kepada orang yang menyampaikan berita itu, bahwa siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku. Pertanyaan Yesus ini sebagai bentuk respon positif atas kedatangan ibu dan saudara-saudaranya itu. Pertanyaan ini pun disampaikan untuk mengarahkan pikiran para pendengar untuk mengerti arti hidup sebagai saudara dalam Tuhan. Saudara yang dimaksudkan Yesus di sini adalah siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Kata-kata ini bukan untuk menolak kedatangan ibu dan saudara-saudaranya yang datang. Tapi melalui kesempatan itu, melalui momen yang baik itu, Yesus berbicara tentang arti saudara di dalam Tuhan. Saudara di dalam Tuhan bukan berarti harus satu bapak, bukan berarti harus satu mama, satu bangsa, satu suku, satu bahasa. Tapi saudara di dalam Tuhan atau saudara di dalam Yesus adalah melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kalau bagian ini dihubungkan dengan Injil Lukas pasal 18 ayat 20, perintah Yesus tentang hormatilah ayahmu dan ibumu, tentu sangat bertentangan sekali. Itu berarti kata-kata Yesus ini bukan kata-kata penolakan, tetapi kata-kata untuk mengajar orang banyak pada saat itu untuk terlebih dahulu hormatilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang utama dan yang menjadi dasar. Sikap hormat kepada Allah harus terlihat, harus nyata dalam sikap mendengar dan melakukan perintah Allah. Sikap hormat kepada Allah harus terlihat, harus nyata dalam sikap hormatilah ayahmu dan ibumu, bahkan hormatilah saudara-saudaramu. Saya ini bukan saudara Yesus, karena saya bukan anak Yusuf dan Maria. Saya bukan saudara Yesus karena saya bukan orang Israel. Saya bukan saudara Yesus karena saya punya suku, bukan suku Yehuda. Saya juga bukan saudara Yesus karena saya tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Tapi di dalam Tuhan kita adalah saudara Yesus karena kita satu persekutuan. Kita adalah saudara Yesus karena kita melakukan kehendak Allah Bapa di surga.
Kalau kita mengaku bahwa kita adalah saudara Yesus, berarti tunjukkan kepada dunia bahwa kita benar-benar saudara Yesus. Tunjukkan kepada dunia bahwa kita selalu mendengar dan melakukan perintah Yesus dalam hidup ini. Tapi kalau dalam hidup ini kita tidak melakukan kehendak Allah, lalu mengaku-ngaku bilang saya adalah saudara Yesus, berarti kita adalah pengkhianat. Kita adalah anti Yesus, musuh Yesus. Mari kita hidup sebagai saudara Yesus yang selalu mendengar dan melakukan perintahnya. Tunjukkan kasih-Mu kepada Yesus melalui pelayananmu di dalam tugas dan kerjamu. Jadilah saudara Yesus dalam berpikir, berkata, dan bertindak seperti Yesus lakukan. Jadilah saudara Yesus bagi keluargamu. Jadilah saudara Yesus bagi musuhmu.